Apa ya solusinya agar kita bisa bertransaksi peer-to-peer, mengatasi permasalahan inflasi, ya, bisa bertransaksi peer-to-peer, ya. Apa solusinya? Apa yang harus kita perlakukan? Jadi tidak ada yang namanya pihak ketiga. Itulah di mana munculnya cryptocurrency. Ya, jadi mata uang kripto ini muncul untuk sebenarnya menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di sistem keuangan yang sudah ada sekarang. Jadi dia itu berbentuk revolusi istilahnya ya, revolusi untuk istilahnya kita menciptakan sebuah mata uang baru yang tidak akan kena inflasi, tidak hanya divalidasi oleh otoritas sentral, dan bisa dari kita, oleh kita, untuk kita. Kita akan berbicara sedikit mengenai sejarah mata uang. Ya, jadi sebelum kita masuk ke cryptocurrency, sebenarnya sejarah mata uang itu seperti apa dan kenapa cryptocurrency itu dibuat? Ya, mari kita akan lihat sama-sama. Kita akan berbicara sedikit mengenai sejarah mata uang. Ya, jadi dari mana sih cryptocurrency itu Cryptocurrency itu hadir itu apa alasannya? Kita akan lihat bersama-sama. Ya, jadi Anda mungkin mengetahui ya bahwa pertama kali ya itu transaksi terjadi itu menggunakan barter. Ya, jadi barter itu ya kegiatan tukar menukar, Anda pasti tahu ya. Jadi kalau misalkan Anda butuh ayam, terus Anda punya sapi, ya bertukar. Seperti itu. Ya, jadi itu benar-benar yang paling awal, paling jebot lah. Itu metode transaksi itu adalah dengan menggunakan barter. Nah, apa tantangan barter? Ya fleksibilitas terbatas. Anda setuju ya? Anda belum tentu semua orang yang mempunyai ayam itu butuh sapi dari Anda. Mungkin dia butuhnya kayu atau beras, kan seperti itu. Dan mobilitas terbatas. Anda nggak dengan mudahnya bisa membawa sapi Anda, misalkan mesti bertukarnya berapa puluh kilometer, gitu kan susah. Ya. Jadi mobilitas sangat terbatas. Jadi pada saat itu dibuatlah uang logam. Ya, jadi uang logam itu pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia. Ketika itu dibuatnya dari campuran emas dan perak yang namanya elektrum. Ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah barang itu mereka harus menukar dengan uang logam yang sesuai. Jadi kan lebih uniform ya untuk semuanya. Tetapi kembali mobilitas terbatas, ya berarti kalau untuk membawa uang logam yang berat itu kan sangat sulit ya. Tidak aman, disinilah mulai muncul tuh yang namanya begal. Orang lagi jalan tiba-tiba diambil uang logamnya. Ya, dan logam mulianya juga terbatas, nggak mungkin terus bisa dibuat yang namanya elektrum tersebut. Jadi pada saat itu dibuatlah uang kertas. Ya, uang kertas ini kalau nanti mungkin Pak Yohanes akan bercerita lebih dalam mengenai ini ya, tapi uang kertas ini adalah sebuah bentuk bukti penyimpanan, bukti kepemilikan atas sejumlah uang logam. Yang berarti kita juga bisa sebut sebagai IOU. Ya. Jadi Anda simpan uang logam Anda di satu tempat, Anda dapatlah uang kertas ini, yang berarti Anda memiliki sekian banyak uang logam. Tetapi tantangan utama dari uang kertas atau uang kertas berpindah menjadi uang fiat ya, yang berarti tidak ada backupnya. Ya, itulah tantangan utamanya sebenarnya. Ya, beberapa tantangannya adalah yang pertama tidak aman, yang kedua nilainya terus berkurang. Ya, berarti dengan lebih banyaknya uang kertas ini di-print oleh bank sentral, oleh yang meng-issue ya, berarti nilai dari uang kertas tersebut itu terus berkurang. Itulah kenapa kita memiliki yang namanya inflasi. Karena dia itu jumlahnya tidak terbatas. Bisa kalau kurang di-print lagi, kalau kurang di-print lagi, kalau kurang di-print lagi. Itulah kekurangan dari uang kertas. Nah, kemudian muncullah uang elektronik ya, contohnya OVO, GoPay, Dana, M-Banking. Apakah uang elektronik ini menyelesaikan tantangan dari inflasi? Tidak, dia hanya memudahkan saja. Ya, tapi dengan munculnya uang digital, muncullah permasalahan-permasalahan baru. Contohnya tentang pemalsuan. Kalau misalkan Anda menggunakan mata uang, misalkan
alat transaksi digital, misalkan OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya. Data Anda hanya disimpan di satu server saja, yaitu server perusahaan tersebut atau server bank tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau server tersebut dijebol atau dihack? Ya, dan yang kedua, kita tahu dari mana data kita itu benar-benar disimpan dan tidak diperjualbelikan. Ya, jadi mungkin Anda pernah baru buka bank, ya, tiba-tiba besoknya udah dapat tawaran kartu kredit. Nah, itu kan kita nggak tahu dari mana. Ya, jadi itulah beberapa tantangan-tantangan yang terjadi sehingga warga dunia ini mulai berpikir, apa ya solusinya agar kita bisa bertransaksi peer-to-peer, mengatasi permasalahan inflasi, ya, bisa bertransaksi peer-to-peer, ya. Apa solusinya? Apa yang harus kita perlakukan? Jadi tidak ada yang namanya pihak ketiga. Itulah di mana munculnya cryptocurrency. Ya, jadi mata uang kripto ini muncul untuk sebenarnya menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di sistem keuangan yang sudah ada sekarang. Jadi dia itu berbentuk revolusi istilahnya, ya, revolusi untuk istilahnya kita menciptakan sebuah mata uang baru yang tidak akan kena inflasi, tidak hanya divalidasi oleh otoritas sentral, dan bisa dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, ternyata dia itu sudah mulai terkenal ya sekarang, apalagi kemarin Bitcoin nilainya sudah sangat tinggi.